Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus, ia berkata, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kisah tentang orang Samaria yang baik hati adalah sebuah kisah yang sudah kita kenal. Sebuah kisah yang dihadirkan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan. Dan lalu kita bisa melihat bagaimana dengan kisah yang disajikan itu. Sebetulnya Yesus hendak membawa seorang ahli kitab yang mencobai dia dan membenarkan dirinya sendiri, dan lalu pertanyaan itu biar dijawab oleh dirinya sendiri. Kisah orang Samaria yang baik hati dihadirkan dengan menampilkan kontras antara orang Samaria yang kerap kali dianggap orang yang kafir dibandingkan dengan ahli kitab yang mewakili gambaran orang-orang Yahudi yang saleh. Maka pertanyaan siapakah sesamaku oleh Yesus justru dijawab, ini bukan soal bahwa sesama adalah sesama bangsa, sesama Yahudi misalnya. Karena persoalan sesama akhirnya merujuk pada kehendak untuk mengasihi sesama dan bukan
sekedar melaksanakan kewajiban hukum. Pertanyaan tentang siapakah sesamaku oleh Yesus dijawab dengan cara menghadirkan kisah tentang penderitaan orang yang selayaknya menggugah siapapun tanpa memandang muka, ras, mungkin suku, bahasa, atau apapun juga kalau dalam istilah kita sekarang, tetapi dengan mengedepankan kasih. Karena ketika kasih yang hadir dan bukan sekedar kewajiban, maka kasih itu akan mengubah orang. Dengan kasih, sebetulnya orang akan melihat bahwa sesama adalah juga pribadi yang dikasihi oleh Allah dan berharga di mata Allah. Sehingga tidak pernah menjadi persoalan siapakah sesamaku. Karena sesama adalah siapapun, pribadi manapun yang sama-sama dikasihi oleh Allah. Maka sungguh tindakan kasih akhirnya memang mengubah orang. Bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi gerakan kasih yang membawa orang untuk melihat orang lain sebagai sesama. Semoga saudara sekalian yang terkasih, kehadiran kisah semacam ini juga membawa kita pada pertanyaan diri kita sendiri, sejauh mana kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan apakah kasih kepada Allah itu juga menggerakkan kita untuk kemudian membawa kasih yang sama sebagaimana Allah sudah mengasihi kita kepada sesama kita, sehingga kita tidak lagi melihat sesama dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan sendiri, tapi sebaliknya kita melihat sesama karena kita percaya bahwa mereka siapapun juga dikasihi oleh Allah, sehingga turut menggerakkan kita juga untuk mengasihi mereka.